Hai, semangat pagi! Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 5 alasan mengapa berlebihan dalam berhemat itu merugikan. Menerapkan pola hidup hemat memang sangat bagus. Hemat tidak sama dengan pelit. Hemat berarti kemampuan orang dalam menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang lebih penting. Dengan berhemat, kamu bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk dialokasikan untuk keperluan lain, seperti tabungan, investasi, dana darurat, bahkan melunasi utang atau biaya pendidikan anak. Namun faktanya, penghematan justru bisa tidak tepat sasaran. Alih-alih menyimpan lebih banyak uang, tetapi pada akhirnya malah menimbulkan pengeluaran lebih besar, baik saat ini maupun di masa mendatang. Ada 5 alasan mengapa hal buruk itu wajib sesegera mungkin untuk dihindari. Yuk disimak. Membeli barang karena harga murah bukan kualitas. Biasanya ada harga, ada rupa. Artinya kualitas barang berbanding lurus dengan harga. Tetapi kebanyakan orang mengabaikan kualitas dan lebih tergiur membeli harga yang murah. Pertimbangannya, dengan membeli satu barang mahal, kamu bisa membeli 2 barang harga murah. Tapi tahukah kamu, membeli barang murah bisa saja cepat rusak karena standarnya, bahkan terbilang jelek. Kalau barang mahal berkualitas bagus, bisa awet 5 tahun. Kenapa harus membeli yang murah yang cuma bertahan 3 bulan saja? Niat hati mau berhemat, malah terpaksa membeli barang yang baru untuk menggantikan barang yang lama yang sudah rusak. Kamu akan cenderung menjadi orang yang pelit. Setiap orang dituntut untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Salah satunya adalah dengan bersikap dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, hal tersebut tidak akan kamu lakukan jika terlalu berhemat perihal pengeluaran. Kamu pasti akan cenderung pelit dan berpatokan pada sikap egosentris. Ingatlah bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak terlalu berlebihan dalam berhemat. Mengabaikan perawatan rutin. Beberapa barang perlu perawatan rutin agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya motor, mobil, peralatan elektronik, kesehatan gigi, dan sebagainya. Akan tetapi, karena alasan berhemat, kamu mengabaikan. Tentu saja barang-barang tersebut berpotensi mengalami kerusakan. Kalau sudah rusak, terpaksa kamu harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk memperbaikinya. Misal saja motor, karena tidak ganti oli rutin sebulan sekali atau servis 3 bulan sekali, motor jadi turun mesin. Dari yang seharusnya cuma keluar uang puluhan ribu untuk ganti oli, karena abai jadi menghabiskan ratusan ribu sampai jutaan rupiah untuk perbaikan. Bisa saja kamu malah menjauh dari dunia luar. Dengan berhemat secara berlebihan, kamu pasti akan cenderung menjauh dari dunia luar. Hal itu karena kamu lebih mementingkan keinginan yang sesuai dengan mimpimu daripada menghidupi keseharianmu. Alhasil, kamu akan terus-terusan menahan diri untuk berhemat. Hal tersebut akan berdampak buruk bagimu karena kamu akan memiliki pola pikir bahwa semua yang ada di luar sana pasti akan menghabiskan isi dompetmu. Maka dari itu, cobalah untuk tidak berlebihan dalam berhemat demi kebaikan diri. Bersosialisasi dengan banyak orang, Anda akan mendapat sudut pandang baru. Hal ini akan membuka pikiran Anda dan mengetahui adanya kesempatan baru. Sebaliknya, jika Anda menutup diri untuk berkolaborasi dengan yang lain, maka kesempatan yang didapatkan akan menjadi sangat terbatas. Memotong biaya asuransi. Anda sedang mengencangkan pengeluaran bulanan. Kemudian Anda berpikir untuk memotong biaya asuransi agar tidak perlu membayar premi setiap bulannya. Ini mungkin terdengar seperti ide yang bagus. Namun ingat, saat sesuatu mendadak terjadi, tabungan Anda bisa terkuras dengan cepat tanpa adanya asuransi. Sebaliknya, dengan asuransi Anda bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga. Memang hemat itu kadang diperlukan dalam beberapa kondisi.
Misalnya agar gak mengganggu tabungan atau sehabis membeli barang yang lumayan mahal. Maka dari itu budgeting dan pencatatan pengeluaran sangat penting agar tetap seimbang. Kualitas hidup tetap terjaga, tapi juga tidak terjebak pada perilaku dan kebiasaan boros.